lagi bareng gue Demi di channel Karena Popcorn, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia terbaik yang berisikan cewek Asia cantik dan seksi, cuy. Mantep ya. Kalau bukan film Asia, bukan Karena Popcorn. Kalau bukan cewek Asia seksi cangkul-mencangkul di tebing jurang nih, yuk Karena Popcorn ya. Yang kan sana melipir dikit jatuh ya. Aduh. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance dari Jepang lagi nih, mantap nih, yang berjudul A Front Hook tahun 2020, cuy. Film yang berdurasi tayang 2 jam 28 menit ini rilis per tanggal 12 Juni tahun 2020 dan dibintangi oleh mbak-mbak yang banyak di request mbak-mbak tampil perdana di channel Karamel Popcorn, yaitu Mbak Ena Koume, cuy. Mantap nih, gelinyir. Mantap. Berkisah tentang seorang pria yang tinggal seorang diri dan mempunyai hubungan yang harmonis dengan kekasihnya. Sampai pada suatu hari ada seorang wanita penghuni baru di sebelah apartemennya yang bersikap baik dan membuatnya penasaran. Apakah yang akan terjadi kepada hubungan pria ini dengan cerita? Penasaran gimana lo cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja kita gas ke pembahasannya, cuy. Betul, subscribe dulu kap. Caya nih cola namanya nih betam lao. Tang sana yang ma chung le na kesang na kaya mga chung le. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria yang masih tertidur meski sudah siang, yang sibuk dibangunkan oleh sang pacar karena sudah janji keluar untuk jalan-jalan. Mas-mas begadang menjaga warnet 24 jam bernama Shinichi Hirata. Aduh, ini orang ini lagi yang mainnya. Dan mbak-mbak kacamata jadi pacar diceritakan bernama Jen Yang. Namanya Jen Yang lagi. Mbak Jen Yang datang ke rumah Mas Hirata dengan tujuan untuk membangunkan sang pacar. Karena mas-mas legend lupa janji ketiduran akibat tadi malam begadang mabar di jembatan. Setelah meminta maaf, Mas Hirata yang ingin mencari udara segar karena baru saja bangun. Ia pun membuka jendela dan menemukan kamar kosong di sebelah ternyata ada yang baru mengisi. Yang ternyata itu akan dihuni oleh seorang wanita lucu-lucu manja gelinyir-gelinyir. Mbak-mbak pura-pura sibuk melipat daster bernama Koume. Mbak Koume diceritakan adalah seorang wanita single yang hanya tinggal sendiri dan bekerja paruh waktu kalau lagi tidak punya kesibukan. Saat saling sapa karena nggak sengaja lihat-lihatan, Mbak Jen yang pun mendekat, aduh ini namanya susah banget nih, dan bertanya itu mbak-mbak di sebelah namanya siapa. Mas-mas legend yang kagok karena ada sang pacar berdiri di sebelah. Ia pun bilang kalau ia juga nggak tahu, paling orang baru pindahan mengisi apartemen sebelah. Setelah selesai makan malam bersama Jen yang binti Hairudin pada malamnya, mas-mas legend yang bajunya belum diganti dari tadi siang. Ia yang bingung mau ngapain karena di kamar nggak punya PS, nggak punya PC. Hal itu pun membuatnya hanya bisa buka-buka jendela sambil lihat-lihat kali aja ada hal yang menarik. Benar saja, sekejap membuka jendela, Mas Hirata malah melihat bola-bola bergelindil-gelindil yang membuatnya langsung bersembunyi karena bingung mau melakukan apa. Besoknya, terlihat Mas Hirata mendapat kiriman paket yang ternyata isinya adalah tirai nggak tahu itu punya siapa. Berhubung paket tirai itu ternyata beralamat di apartemennya Mbak Koume, meskipun malu, Mas Hirata pun mau tidak mau harus mengantarkannya, yang berakhir dengan adegan kagok-kagok canggung tapi udah kenalan. Malamnya, meskipun baju celana masih belum diganti, Mas Hirata yang teringat adegan bola-bola bergelindil. Ia pun tak tahan dan lagi-lagi membuka jendela, yang kali ini ia melihat adegan colok-colok stop kontak. Berhubung tinggal sendiri dan gak ada Mbak Jen yang datang mengunjungi, Mas Hirata pun ogah gak mau bangun pagi, karena bingung mau ngapain lagi. Nah, Raja Pantun nih gua nih. Sekejap ada bel berbunyi yang ternyata salah kirim paket lagi. Mas-mas legend pun terpaksa lagi-lagi menghampiri ke rumah Mbak Koume karena ada kiriman paket lagi. Nah, Raja Pantun nih gua nih. Setelah saling menyapa dan mengucapkan terima kasih, menang banyak, mas-mas legend malah diminta masuk karena ingin dibuatkan teh yang berakhir dengan adegan cangkul gergaji. Apa ini? Kejadian itu pun membuat mas-mas legend memutuskan untuk bolos tidak masuk sekolah dan beralasan sakit sama Mbak Jen yang karena pengen curi-curi waktu. Melihat Mbak Koume sudah siap mengambil kuda-kuda melancarkan aksi, Mas Hirata pun bilang kalau ia ingin keluar membeli bumbu, menyelinap ke kamar Mbak Koume yang berakhir dengan cangkul gergaji. Aduh.
Dan filmnya pun berakhir dengan Mbak Jenyang yang sudah merasa pacarnya bertingkah aneh dan memutuskan untuk pergi. Dan Mas Hirata yang bisa leluasa sesuka hati keluar masuk bolak-balik pergi ke apartemen sebelah. Cuy. Aduh. Oke guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film Divi AJ Strip 460 di Google Chrome. Dari film ini kita bisa belajar, nah mantap nih belajar dari mas-mas legend ya. Kesetiaan bermula dari kebersamaan, berkembang karena pengertian, dan bertahan karena rasa saling percaya. Kita sebagai laki-laki harusnya bisa belajar untuk mengontrol kemauan diri. Karena apabila tidak, semua hal itu akan berakibat bisa melukai perasaan orang yang sudah menyayangi. Cuy. Ngomong apa gue barusan? Seperti biasa nih gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Caramel Popcorn. Kita juga punya channel Caramel Popcorn yang kedua. Kalau kalian mau subscribe, silahkan linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakal bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi ya. Mungkin segini aja dulu nih. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Gue Demis sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys.